Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati al-aizza rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikannya sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pengkajian kita di kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarh Jawamil Akhbar oleh Fadilat Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Hari ini kita masuk ke hadis yang ke-8. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-hadis as-samin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqa Allah fa idza balagahu falyasta'id billah wal yantahi. Muttafaqun alaih. Wa fi lafzin falyaqul amantu billahi wa rusulihi. Wa fi lafzin la yazalun nas yatasaaluna hatta yaqulu man khalaqallah. Akhrajal Bukhari fi badil khalqi wa Muslim fil iman. Wa kadzalika akhrajal Ahmad fil musnad wa Abi Daud fi sunnah wa ghairuhum. Hadis yang ke-8 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan akan datang kepada salah seorang antara kamu seraya bertanya, siapa gerangan yang menciptakan ini dan siapa gerangan yang menciptakan itu, hingga ia bertanya, siapa yang menciptakan Allah. Apabila sampai kepada pertanyaan itu, hendaknya dia berlindung kepada Allah dan menghentikan dialog tersebut. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain dikatakan hendaknya ia mengucapkan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain senantiasa manusia mempertanyakan segala hal hingga mereka bertanya siapa yang menciptakan Allah.
Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas dialog yang semacam ini akan menjerumuskan seorang hamba kepada satu permasalahan yang dia tidak sanggup untuk memikirkannya, untuk mencari jawabannya. Justru yang akan muncul adalah kerancuan-kerancuan dalam alam pikirannya. Beliau menjelaskan, ihtawa hadal hadis ala annahu labudda an yulqiya syaitanu hadal iradal batil imma waswasatan mahdah aw ala lisani syayatin al-insi wa malahidatihim wa qad waqa'a kama akhbar fa innal amrayni waqa'a la yazalu syaitan yadfa ila qulubi man laysat lahum basira hadha as-su'al al-batil wa la yazalu ahlul ilhad yulquna hadhihi syubhah allati hiya abtalu syubhah wa yatakallamuna anil ilal wa an mawadil alam bi kalamin sakhifin ma'ruf. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa syaitan akan selalu menghembuskan was-was, bisikan-bisikan yang batil kepada manusia, atau melalui lisan syayatin al-insi wal jins, bala tentaranya dari golongan jin dan manusia, dalam menyesatkan dan menipu manusia lainnya. Keduanya terbukti dan terjadi, artinya baik dibisikkan oleh setan-setan itu atau melalui kaki tangannya manusia dan jin yang juga membisikkan dan menghembuskan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kerancuan. Dan memang dijelaskan bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk tipu daya iblis laknatullah alaih untuk menyesatkan manusia dari keimanannya yang benar. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutnya sebagai fitnah syubhat. Syubhat itu artinya kerancuan, atau juga keraguan-raguan dalam keimanan, dalam pemahaman, dalam pemikiran yang berimplikasi pada pelanggaran syariat, tidak adanya ketaatan, bahkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Iwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa ayatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa idza qila lahum, apabila dikatakan pada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Marrabbus samawati wal ardi, yaquluna Allah. Siapa pencipta langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan matahari, bulan, bintang, gunung-gunung? Mereka akan mengatakan Allah. Terus pertanyaan itu dilontarkan sampai pada akhirnya, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Jadi kalau sampai pada pertanyaan tersebut, maka sampai pada titik bahwa pertanyaan itu untuk menyesatkan, untuk menjerumuskan. Para ulama kita menjelaskan bahwa akal, nah ini ikhwan sekalian, di sini saya menjelaskan pada kita ada tiga cara untuk menghadapi kerancuan syubhat yang seperti itu. Ada 3 cara di sini. Yang pertama adalah intiha, berhenti. Jadi tidak perlu mengikuti, tidak perlu melanjutkan, tidak perlu memperpanjang pembahasan, berhenti dari semuanya itu.
Yang kedua, ya, ta'awuz minasyaitan, berlindung kepada Allah dari tipu daya dan godaan syaitan. Dan yang ketiga, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi 3 cara, ya, untuk mengcounter syubhat, kerancuan-kerancuan dalam alam pikiran, dalam pemahaman, dalam keyakinan. Dengan 3 cara ini. Akal, tadi disinggung tentang akal. Akal manusia ada batasannya. Memang banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, ya, yang berbicara kepada akal. Dan bahkan manusia Allah istimewakan dari makhluk yang lain, ya, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr, katanya. Kami muliakan bani Adam, anak dan manusia, dan kami angkat derajat mereka, ya, di daratan dan di lautan. Kenapa? Apa sebabnya? Akal. Keistimewaan manusia adalah ada pada akalnya, ya, sehingga dia makhluk yang berbeda dari makhluk Allah yang lainnya dengan akal itu. Dan para ulama juga menyebut bahwa akal itulah tempatnya taklif, beban syariat. Maudhi taklif itu akal. Selama akal itu masih berfungsi, ya, maka selama itu juga manusia akan terkena beban-beban syariat, kewajiban-kewajiban syariat. Ya, ketika akal tidak lagi berfungsi, maka terangkat semua kewajiban-kewajiban syariat. Namun demikian, ya, akal ada batasannya. Akal ada batasannya. Ya. Tidak bisa dia melampaui batasan tersebut. Dalam hal apa? Dalam hal perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara gaib mutlak yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang dapat mengetahuinya. Ya. Nanti kita, ya, di hadapan pada perkembangan, ya, sains dan teknologi belakangan di zaman kita ini yang luar biasa, perkembangannya sampai pada satu sampai pada satu titik di mana perkara gaib itu, ya, sudah mulai berkurang, ya, tanda kutip, di hadapan sains dan teknologi. Tapi apakah iya memang demikian kenyataannya, akan ditimbang oleh syariat. Sebagai contoh misalnya ketika Allah berfirman di surat Luqman ayat yang ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya di sisi Allah, atau sesungguhnya Allah di sisinya pengetahuan tentang hari kiamat. Di sini ada 5 di sini. Ilmu gaib di sisi Allah yang Allah terangkan di surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya Allah di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. 1. Yang kedua, wa yunazzilul ghais, menurunkan hujan. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Yang keempat, wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan, dan tidak ada satu jiwa yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari. Yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa mengetahui di negeri mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha menghabarkan.
Jadi ada 5 ilmu gaib di ayat ini. Sebagian ya orang ya dengan perkembangan teknologi ya paling tidak di sini ada 2 atau 3 hal yang bisa diteropong oleh perkembangan sains dan teknologi, seperti hujan, lalu apa yang ada dalam rahim gitu ya, dan kematian ya. Tetapi apakah iya memang pengetahuan itu mutlak bisa diketahui oleh manusia dengan perkembangan teknologinya, atau ada rekayasa yang mereka buat, mereka ciptakan ya, sehingga kita berhadapan dengan teori-teori peran Tuhan ya, yang dilakukan oleh sebagian dari manusia ya. Nah, sekali lagi artinya hal itu memicu munculnya kerancuan, syubhat ya dalam alam pemikiran dan juga pemahaman sebagian orang ya tentang hal ini. Karenanya ketika Nabi SAW menjelaskan kepada umatnya bagaimana mengkanter ya syubhat-syubhat yang muncul seperti itu dengan 3 cara. Yang pertama al-intiha. Fa inna Allah Ta'ala ja'ala al-afkar wal uqul haddan tantahi ilaih wa la tatajawazuhu wa yastahilu law hawalat mujawazatu an tastati' li'annahu muhal wa muhawalatul muhal minal batil was safa wa min ahmalil muhal tasalsul fil mu'aththirina wal fa'ilin fa innal makhluqat laha ibtida' wa laha intiha wa qad tasalsal fi katsir min umuriha hatta tatai ila Allah alladhi awjadaha wa awjada ma fiha min as-sifat wal mawad wal anasir wa anna ila rabbikal muntaha fa idza wasalat al-uqul ila Allah ta'ala waqafat wa intahat fa innahu al-awwal alladhi laysa qablahu shay' wal akhir alladhi laysa ba'dahu shay'. Yang pertama adalah berhenti dari memikirkan hal itu ya. Jadi kalau muncul syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dalam alam pikiran kita tentang hal-hal yang tidak sanggup untuk dicapai oleh akal dan logika kita, mendingan berhenti saja. Tidak perlu kita melanjutkan, akal itu nggak perlu kita lanjutkan. Ya, terutama tentang perkara gaib, misalnya pertanyaan munkar dan nakir. Ya, pertanyaan munkar dan nakir. Ya, sebagai seorang mukmin hal ini wajib kita imani. Meskipun sebagian orang belakangan tidak lagi percaya tentang pertanyaan munkar dan nakir. Bagaimana munkar dan nakir? Mereka bertanya orang sudah mati. Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi itu ya didudukkan mayit itu, lalu Allah kembalikan ruhnya. Nah, ini kan dia kuburan yang seperti itu sudah ditutup dengan tanah, cuma dimiringkan saja lalu ditutup dengan apa? Papan-papan seperti itu. Duduknya itu gimana duduknya? Kemudian datangnya munkar dan nakir juga bagaimana datangnya, dia masuk ke situnya itu gimana? Kalau memang di situ tempatnya. Gitu. Dan memang sebagian katanya ketika orang kafir ditanya dan dia tidak bisa menjawab, lalu dipukul oleh malaikat munkar, dia berteriak sekecang-kencangnya, didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Binatang-binatang yang mendengar teriakan-teriakan orang-orang kafir itu di alam kuburnya. Ya. Nah, ini juga kan sesuatu yang apa? Akal, coba kita pikirkan akal terus. Bagaimana, seperti apa untuk kita coba masukkan ke dalam akal pikiran kita seperti itu. Ya, pada akhirnya nanti yang orang kafir disempitkan kuburannya, digelapkan, dia diazab dan disiksa sampai nanti hari kebangkitan. Sementara yang mukmin diterangkan kuburannya, dilapangkan kuburannya, misalnya diterangi dengan cahaya misalnya.
Ini semua yang tidak bisa masuk ke dalam akal pikiran kita. Gitu. Ya. Tidak masuk dalam logika kita itu. Yang seperti itu. Dan seterusnya, semua perkara-perkara gaib yang lain. Jadi ada batasannya ternyata akal itu kan. Apalagi kalau ini sudah menyangkut ya Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana dalam kitab Tauhid sudah kita pelajari hadis-hadis terakhir, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana pengagungan yang sebenar-benarnya. Was-samawati matwiyatun biyaminih. Ya, langit-langit itu digulung dengan tangan kanannya, kan gitu. Ya, kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seseorang akan memikirkan sampai ke sana? Gitu kan. Jadi akal itu ada batasannya. Ya, bahkan berkembang belakangan teori konspirasi ya bumi itu datar gitu kan ya, flat of the earth itu ya juga menjadi satu hal yang ya, debatable di kalangan mereka, menunjukkan bahwasanya akal itu pun akan ada batasannya. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan ya akal pikiran kita ini ada batasannya ya, dan dia tidak bisa melampauinya dan mustahil baginya untuk bisa melampauinya ya. Memaksakan akal untuk melampaui batasan itu, ini satu kebodohan ya, satu kebodohan, perkara yang mustahil dapat dia lakukan. Karena sesungguhnya makhluk itu ada permulaan dan ada akhir, dan dia akan berakhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikannya, yang menciptakannya dengan semua apa yang ada padanya, sifat-sifatnya, materinya, unsur-unsurnya, dan semua makhluk itu berakhir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah sendiri ya, dia adalah yang pertama dan yang tidak ada sebelumnya kecuali dia, dan dia yang terakhir dan tidak ada lagi setelahnya ya kecuali dia Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu al-awwal laysa qablahu syai' wal akhir alladhi laysa ba'dahu syai'. Yang pertama dan tidak ada sebelumnya kecuali dia. Ya, dan yang terakhir tidak ada setelahnya kecuali dia Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sementara yang lainnya makhluk itu ada awal dan ada akhirnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kedua, ta'awuz billah minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari bisikan dan godaan syaitan yang terkutuk. Jadi ini juga dianjurkan bagi kita untuk banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan. Ya. Sehingga dalam zikir pagi dan petang kita itu ada bacaan gimana? Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama. A'udzu bikalimatil tammat min syarri ma khalaq. Itu selalu tuh pagi dan sore hari dibaca. Zikir pagi dan petang untuk kita minta perlindungan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari keburukan makhluknya. Fa inna hadza min wasawisihi wa ilqaihi fil qulub li yushakkik an-nas fil iman bi rabbihim. Fa 'alal abdi idza wujida dzalika an yasta'ida billahi minhu. Faman ta'awwadha billahi bisidqin wa quwwatin 'ada Allahu wa tarada anhu syaitan. Jadi hal ini merupakan bisikan ya, dan tipu daya syaitan kepada hati manusia untuk membuat mereka ragu, rancu dalam keimanannya kepada Rabb mereka. Sehingga seorang hamba yang mendapati hal ini hendaknya dia minta perlindungan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang minta perlindungan pada Allah dengan penuh kejujuran dan kekuatan imannya, maka Allah akan melindunginya dan Allah akan menolak bisikan dan godaan syaitan yang menyesatkan tersebut. Yang terakhir, yang ketiga ya, hendaknya dia mengantar semua kerancuan itu dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna Allah wa rasulahu akhbaru bi annahu ta'ala al-awwal alladhi laysa qablahu syai'
wa annahu ta'ala mutafarrid bi wahdaniyatihi wa bil khalqi wal ijad lil mawjudat as-sabiqah wal lahiqah. Dia wajib beriman pada Allah Tabaraka dan juga Rasulnya yang telah mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah zat yang al-awwal, ya, yang pertama, tidak ada sebelumnya sesuatu pun juga kecuali Dia Tabaraka wa ta'ala. Satu-satunya zat yang berhak, ya, dengan peribadatan, ya, menyandang sifat-sifat keesaan, ya, satu-satunya zat yang menciptakan, yang mengadakan segala sesuatu, ya, dari makhluk yang ada. Nah, dengan demikian kita bisa menyelamatkan hati kita dan juga pemikiran dan juga akal pikiran kita dari kerancuan-kerancuan dan tipu daya tersebut yang disebut sebagai fitnah syubhat. Ya, terakhir beliau mengatakan fayan bagi al-inayah biha fi kulli ma arada lil iman min syubhah wa ishtibah yadfa'uhu al-abdu mubasharatan bil barahin dalata ala ibtalihi wa isbatu diddihi wa huwa al-haq alladhi laysa ba'dahu illa ad-dalal wa bi ta'awudz billahi minasyaitonir alladhi yudfa ila al-qulub fitanu syubhat wa fitanu syahawat. Hendaknya kita memperhatikan, ya, hal ini, ya, atas setiap kerancuan yang menyesatkan keimanan seorang hamba. Hendaknya dia mengkanternya dengan dalil, ya, dengan keterangan-keterangan, ya, dan keteguhan di atas kebenaran, di atas yang hak. Minta perlindungan pada Allah Tabaraka wa ta'ala sehingga dia dapat, ya, mengkanter fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat dari dalam hatinya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat siang hari ini, ya, dengan 3 cara untuk membersihkan akal dan juga hati kita dari syubhat-syubhat tersebut, yaitu dengan kita berhenti, ya, karena akal kita ada batasannya. Lalu yang kedua dengan minta perlindungan pada Allah Tabaraka wa ta'ala, dan yang ketiga dengan menguatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah lindungi kita dari berbagai fitnah-fitnah, syubhat dan juga syahwat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.